Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Sukman Sumono dalam acara Warto Paseban Warnaning Carito RSUD Panembahan Senopati Bantul. Untuk edisi kali ini tanggal 4 Februari 2022, tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan kanker darah. Kenapa kita membahas topik tersebut? Karena yang pertama, setiap tanggal 4 Februari selalu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia, dan di RSUD Panembahan Senopati sudah ada pelayanan polihemato-onkologi dan onkolomedik serta kemoterapi. Nah, itu alasan yang kedua mengapa kita mengambil tema tersebut. Untuk membahas, mengupas dan membedah tema tersebut, kita kali ini sudah menghadirkan narasumber yang sangat expert, sangat pakar di bidangnya. Beliau adalah Dr. Agus Fitrianto Ahmad, SPPD, KHOM. Jabatan beliau saat ini adalah dokter konsultan di RSUD Panembahan Senopati dan Ketua PPI. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, tidak usah lama-lama, kita langsung sapa narasumber kita ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mas Sukwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya dok. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ini dok, ini kan terkait dengan hari ini tuh Hari Kanker Sedunia ya dok. Untuk acara kali ini kita kan membahas kanker. Mungkin bisa dijelaskan dok untuk tema hari ini, mengapa kita mengambil tema kanker dok? Monggo dok. Iya, terima kasih Mas Sukman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu pada RSUD Panembahan Senopati yang pada pagi hari ini telah memfasilitasi untuk podcast pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia. Jadi kenapa kita mengambil tema tentang kanker darah? Memang saat ini mungkin tema-tema kanker yang lain yang sering ditemui sudah memang sering dibahas pada Hari Kanker Sedunia ya, misalnya kanker payudara, kanker usus, seperti itu. Nah, ini kita mencoba untuk menyampaikan mengenai kanker darah, karena memang mungkin pembahasan mengenai kanker darah ini belum terlalu banyak, sehingga nanti mungkin bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai kanker darah, kemudian juga bisa mengetahui secara dini bagaimana gejalanya, kemudian nanti mungkin pemeriksaannya seperti itu. Nah, ini salah satu alasan mengapa kita tampilkan pada pagi hari ini tema mengenai kanker darah. Kemudian yang kedua, di RSUD Panembahan Senopati ini kan kita sudah punya salah satu alat pemeriksaan ya, maksudnya untuk memeriksa. Jadi nanti bisa diakses dari masyarakat umum ya. Jadi ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan sumsum tulang. Jadi pemeriksaan sumsum tulang ini pengambilan sampel dari sumsum tulang, bisa dari tulang dada, bisa dari tulang panggul, seperti itu diambil sampelnya untuk menegakkan penyakit-penyakit darah. Dalam hal ini adalah leukemia atau kanker darah. Jadi kenapa kita angkat tema itu? Karena itu Mas. Baik dokter, itu tadi sudah sampaikan untuk tema untuk kanker darah. Nah, untuk masyarakat umum dan sahabat mitra sejati RSUD ini kan mungkin ada yang belum paham ya dok, untuk secara umum gambaran kanker darah itu mungkin bisa dijelaskan secara rinci dok, apa itu kanker darah? Iya. Oke, terima kasih Mas Sukwan. Jadi mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul ini ya. Jadi kanker darah ini atau yang sering secara medis disebut dengan leukemia ya Mas ya. Jadi leukemia atau kanker darah itu merupakan suatu sel-sel ganas atau kanker yang berasal dari sel-sel darah. Jadi kalau secara umum semua kanker yang berasal dari sel-sel darah ini kita sebut dengan leukemia. Nah, sel darah ini terutama adalah dari sel darah putih biasanya yang berkembang menjadi kanker. Ada beberapa jenis ya secara umum ya, ini mungkin saya sampaikan juga untuk tambahan pengetahuan. Jadi ada yang namanya leukemia akut, ada yang namanya leukemia kronis.
Leukemia akut adalah suatu kondisi leukemia atau kanker darah yang perkembangannya sangat cepat. Nah, sel-sel muda dari darah putih itu berkembang sangat cepat, kemudian mengganggu pertumbuhan sel-sel darah yang lain. Nah, biasanya memang perjalanan penyakitnya cukup cepat dalam beberapa bulan. Itu adalah leukemia akut. Ada juga jenis yang lain. Ini kalau dilihat dari perjalanan penyakitnya namanya leukemia kronik. Leukemia kronik itu adalah kanker darah yang pertumbuhannya lambat, sifatnya lama, ya. Jadi misalnya mungkin mengenai CML ya, chronic myeloid leukemia, itu perkembangannya lambat dan kemudian dia bertahun-tahun. Nah, ini kalau perjalanannya lambat itu masuk ke leukemia yang kronik. Itu dari segi perjalanan penyakitnya. Kemudian yang kedua, dari segi sel darah yang mengalami kanker atau yang berubah menjadi ganas. Kalau sel-selnya atau bibit-bibit kankernya itu berasal dari sel yang jenis limfosit, itu namanya leukemia limfoblastik. Kalau yang berasal dari sel-sel yang itu bibit-bibit mieloid, itu namanya leukemia mieloid. Jadi mungkin itu masukan secara garis besarnya. Mungkin nanti kita akan bahas gejala, terus kemudian penyebab atau yang lain, terutama mengenai yang leukemia kronik, karena mungkin kita akan lebih fokus ke yang leukemia kronik mungkin ya. Itu. Baik, terima kasih dokter. Itu tadi nggih, sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati sudah dijelaskan tentang pengertian dari kanker darah. Dan gini dok, tadi kan pertanyaannya sudah, dan untuk biasanya di awam itu kadang kurang merasa tahu dan kurang paham dengan gejala-gejalanya, apakah misalnya saudaranya ataukah dirinya sendiri itu mengidap kanker darah tersebut. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci dok untuk gejalanya itu seperti apa, biar nanti masyarakat awam itu bisa langsung secara dini lebih cepat kalau sudah mengetahui gejalanya itu sudah langsung periksa atau ke fasilitas kesehatan. Mungkin dok untuk gejalanya. Terima kasih Mas Sukwan. Jadi kalau gejala-gejala secara umum ini biasanya karena kanker darah ini nanti akan menyebabkan gangguan di sel-sel darah yang lain, misalnya trombosit atau sel-sel keping untuk pembekuan darah ya, trombosit itu, atau mengganggu pertumbuhan sel-sel darah merah yang tugasnya untuk membawa oksigen. Biasanya nanti gejalanya ya terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi misalnya karena HB-nya turun atau sel-sel darah merahnya turun akibat dari perkembangan sel darah putih tadi, ya gejalanya akan lemes, mudah capek, pucat, seperti itu. Kalau trombosit atau sel keping pembekuannya turun, ya mudah berdarah, biru-biru di kulit, seperti itu. Dan kalau ada beberapa jenis leukemia yang menyebabkan pembesaran organ tertentu, misalnya limpanya jadi membesar, itu sehingga perut terasa mesesek, itu misalnya yang seperti itu. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti itu mungkin langsung diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, paling tidak untuk dicek darah rutinnya Mas ya. Jadi kalau nanti dari darah rutin itu sudah diperiksa, biasanya kalau leukosit atau sel darah putihnya tinggi, itu ya kita harus curiga ke arah leukemia. Itu seperti itu sederhananya. Karena kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut mungkin harus di rumah sakit, misalnya nanti yang ada fasilitas pemeriksaan sumsum tulang seperti di tempat kita ini. Gitu. Jadi paling dok, paling kentara, paling spesifik itu nanti leukositnya ya dok. Iya, leukositnya biasanya naik itu ya. Iya. Jadi monggo untuk sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, misalnya ada gejala atau tanda-tanda tadi sampaikan dokter Agus, ada lemah, pusing atau seperti hampir seperti kurang darah itu ya dok. Yeah, nah betul. Itu bisa nanti cek periksa di laboratorium atau fasilitas kesehatan terdekat. Itu kan mungkin di puskesmas juga bisa ya dok. Bisa untuk pemeriksaan darah rutin
Bisa Itu, puskesmas. Ya. Jadi mungkin untuk secara dini mungkin dari masyarakat awam atau umum monggo nanti kalau seperti itu bisa ke puskesmas juga bisa nanti. Nah, nanti kalau sudah ada hasilnya kan bisa nanti ke RSUD Panembahan Senopati bisa ya dok? Ya bisa. Itu tadi sudah banyak ya dok sampaikan dokter Agus tentang pengertian dan gejala. Nah dari yang sampaikan dokter Agus tadi kan gejalanya itu mungkin tidak spesifik ya dok, artinya mungkin sama dengan penyakit-penyakit yang lain, ada lemah pusing itu. Nah untuk apa ya istilahnya itu menegakkan diagnosa medisnya itu nanti kira-kira pemeriksaannya apa ya dok? Kalau untuk pemeriksaan atau diagnosis pastinya memang pemeriksaan yang dibutuhkan adalah pemeriksaan sumsum tulang. Itu karena nanti dari pemeriksaan sumsum tulang itu kita bisa mengetahui kondisi pabrik darahnya istilahnya ya. Jadi sel-sel leukosit atau sel darah putih mudanya sampai berapa persen. Kalau kriteria leukemia akut itu lebih dari 20% dari selnya itu berupa sel darah putih muda seperti itu. Nah kalau nanti dari pemeriksaan sumsum tulang itu mengarah ke arah leukemia, ada beberapa jenis leukemia tertentu yang mungkin perlu pemeriksaan lanjutan itu mas. Jadi kalau dalam hal ini misalnya yang paling sering kita temui pada pasien-pasien dewasa ya, itu adalah leukemia mieloid kronik ya, atau sering kita sebut sebagai CML itu ya. Nah kalau CML mungkin ini nanti kita fokuskan juga pembahasan ke arah CML, itu perlu pemeriksaan tambahan kalau sudah diperiksa sumsum tulang. Jadi misalnya pemeriksaan protein BCR APL itu. Nah protein ini di rumah sakit RSUD Panembahan Senopati sudah bisa dok? Ya untuk pemeriksaannya memang kalau secara langsung di rumah sakit belum bisa. Jadi nanti untuk pemeriksaan kita kirim ke laborat luar. Namun memang ada support voucher gratis ya untuk pemeriksaan tersebut dari salah satu farmasi yang nanti pasien itu tidak bayar untuk pemeriksaan tersebut. Jadi free ya dok nanti ya, dok, untuk pasien itu ya dok? Itu ya karena ada support untuk saat ini. Itu pemeriksaan BCR APL untuk menegakkan yang diagnosis khususnya yang leukemia mieloid kronik itu. Tapi kalau secara umum untuk pemeriksaan itu membutuhkan yang pemeriksaan sumsum tulang itu tadi mas. Itu iya. Terima kasih dokter. Jadi itu sudah sampaikan ya untuk penegakan diagnosa atau dasar untuk terapi nanti ya dok. Jadi betul. Monggo untuk sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati yang kira-kira ada kelainan dan mengarah ke CML ya dok, atau bisa periksa di polionkologi RSUD Panembahan Senopati ya dok. Untuk pemeriksaan BMP sudah ada juga dan itu dengan BPJS free juga ya dok. Dan itu untuk pelaksanaannya juga nggak perlu apa ya persiapan yang ribet ya dok. Jadi cukup periksa di poliklinik, periksa langsung bisa dilakukan ya dok. Nggak perlu puasa juga ya dok. Bisa dilakukan rawat jalan. Dan tentunya tidak bayar ya dok dengan kalau BPJS. Nah, selanjutnya mungkin tadi sudah banyak juga untuk disampaikan dokter Agus, pengertiannya sudah untuk gejala dan penekan diagnosa. Nah kalau sudah ketemu artinya sudah didiagnosis kan istilahnya perlu diobati ya dok. Nah perlu dikasih terapi. Nah untuk terapi sendiri kira-kira bagaimana ya dok? Terima kasih. Jadi kalau secara umum memang untuk pasien-pasien kanker darah ini pengobatannya adalah dengan kemoterapi ya. Mungkin kalau yang untuk pengobatan kemoterapi ini membutuhkan fasilitas yang lebih komplit kalau untuk leukemia yang sifatnya akut itu. Tapi untuk beberapa kasus yang leukemia kronik ya itu sudah bisa kita lakukan di Rumah Sakit Panembahan berarti Senopati. Sudah bisa di RSUD Panembahan Senopati ya dok? Terutama untuk yang leukemia kronik ya. Misalnya tadi kronik mielositik leukemia atau CML tadi, atau leukemia mieloid kronik tadi, itu pengobatannya nanti dengan
obat yang namanya obat target, Mas. Ya, jadi namanya tirosin kinase inhibitor. Jadi dengan pengobatan target, nah itu nanti biasanya responnya cukup bagus. Jadi bisa dilaksanakan dengan pengobatan rawat jalan. Biasanya cukup minum obat itu untuk kasus-kasus yang leukemia mieloid kronik atau CML tadi. Maaf dok, tapi untuk yang target terapi itu kan harganya mahal dok. Nah itu kira-kira kalau pakai BPJS bisa nggak ya dok? Nah kalau untuk pasien-pasien dengan BPJS ini sudah masuk ke dalam istilahnya ditanggung oleh BPJS. Oh alhamdulillah dok. Jadi tidak masalah. Tidak masalah nanti. Itu. Jadi itu ya nanti sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati. Kalau memang sudah didiagnosa kanker darah dan untuk diagnosa spesifik untuk CPML bisa mengakses ya untuk tindakan BMP bisa ya dok. Kemudian untuk kemoterapi juga bisa di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kira-kira untuk yang CML itu kasusnya banyak yang apa ya dok, ke wanita atau laki-laki ya dok? Iya, kalau untuk CML atau leukemia mieloid kronik ini memang sekitar 15% dari leukemia itu berupa leukemia mieloid kronik atau CML itu tadi mas. Dan memang kebanyakan diderita oleh laki-laki. Iya. Gitu ya dok. Jadi kalau dari secara epidemiologi sendiri data dari tahun 2018 itu untuk penderita CML atau kronik mieloid leukemia itu ada sekitar 2.300-an pasien di Indonesia. Dan lumayan banyak ya dok. Dan memang kebanyakan laki-laki itu. Nah itu dok tadi udah sampaikan sudah lengkap sekali. Nah tapi kan mungkin ada pertanyaan juga dari masyarakat awam, sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati. Artinya untuk mencegah biar tidak mengalami atau tidak terjangkit CML itu kira-kira bisa nggak ya dok? Kalau untuk pencegahan prinsipnya memang pola hidup sehat mas. Itu jadi ya kita usahakan pola hidup sehat. Ya pola hidup sehat itu dari makan yang sehat, terus kemudian juga istirahat yang cukup, olahraga yang teratur seperti itu. Jadi prinsipnya memang pencegahan itu tidak ada yang spesifik. Artinya kita memang harus mengupayakan pola hidup sehat seperti itu kalau pencegahan, karena ya memang tidak ada faktor penyebab yang khusus yang terus kemudian kita bisa katakan itu sebagai penyebab dari leukemia seperti itu. Tapi untuk pencegahan seperti itu. Kalau untuk CML sendiri ini memang kebanyakan timbul pada usia 60-an tahun. Jadi kebanyakan kebanyakan usia 60-an tahun timbulnya CML ini dari data epidemiologi itu. Kalau untuk leukemia secara umum ya memang ada juga kebanyakan kasus-kasus pada anak, tapi mungkin nanti perlu dibahas lebih lanjut oleh yang teman sejawat yang lebih kompeten di anak seperti itu. Jadi memang untuk kasus penyakit CML ini atau kanker darah ini tidak ada screening gitu ya dok, screening khusus biar nanti semakin dini kita ketahui kan kita mencegah itu emang tidak ada ya kalau dok, untuk leukemia secara umum tidak ada screeningnya mas. Jadi ya memang kalau ada gejala-gejala seperti yang tadi sudah kita bahas itu ya sudah diharapkan untuk segera periksa seperti itu, karena memang tidak ada screening khusus untuk leukemia secara umum maupun untuk CML yang kronik mieloid leukemia itu tidak ada screening secara khusus. Baik, terima kasih Dr. Agus Fitrianto yang sudah memaparkan sudah sangat jelas tadi, sudah dari awal sampai akhir tadi sudah lengkap sekali ya. Mungkin untuk menutup sesi ini ada closing statement dari Dr. Agus mungkin yang perlu disampaikan, monggo dok. Iya, terima kasih mas. Jadi kalau dari saya sebenarnya untuk sesi ini ya kita harapkan pada
masyarakat, khususnya masyarakat Bantul, jika ada gejala-gejala tadi yang sudah kita bahas untuk segera periksa, karena fasilitas pemeriksaan terutama untuk yang pasien-pasien dewasa itu kita sudah lebih lengkap saat ini. Ada pemeriksaan sumsum tulang, kemudian kalau untuk pasien-pasien dengan kecurigaan leukemia mieloid kronik atau CML itu kita juga nanti bisa mengusahakan untuk pemeriksaan PCR, APL seperti itu, dan kemudian juga pengobatan terkait dengan pemberian obat target atau obat-obat kemoterapi sudah kita bisa sediakan di Rumah Sakit Panembahan Senopati. Jadi mungkin saya kira kalau dari saya seperti itu sih Mas. Jadi intinya bahwa masyarakat di rumah sakit di Bantul ini monggo kalau mau periksa atau konsultasi terkait dengan kelainan-kelainan darah. Baik, terima kasih dokter. Sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, demikian tadi acara Warta Paseban Warnaning Carito RSUD Panembahan Senopati untuk edisi hari ini 4 Februari 2022. Temanya tentang kanker darah, dan mungkin saya secara pribadi memandu acara ini ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kita akhiri untuk acara hari ini, dan sampai jumpa lagi dengan Warta Paseban dengan tema yang lain dan berikutnya yang lebih menarik. Demikian ya Dok, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.